Sebutan Batara Batari dalam pewayangan. Batara Batari Dewa-Dewi dalam pewayangan merupakan dewa-dewi yang muncul dalam mitologi agama Hindu di India dan diadaptasi oleh budaya Jawa. Dewa dalam budaya Jawa disebut sebagai Batara pria atau Batari perempuan. Pertama munculnya Hyang Nur Cahya, bertempat tinggal di puncak Gunung Mahameru. Hyang Nur Cahya menurunkan Nurasa, lalu menurunkan Hyang Menang, lalu Hyang Tunggal dan berikutnya terciptalah Dewata. Genealogi Batara awal ialah 1. Sang Hyang Nur Cahya, 2. Sang Hyang Nurasa, 3. Sang Hyang Menang, 4. Sang Hyang Tunggal dan Dewi Wardani, 5. Sang Hyang Parang. Batara generasi awal. Generasi awal ini terlahir dari bagian telur. Menurut R.A. Kosasih, urutannya dimulai dari Antaga, Ismaya, Manikmaya. Hanya kepada Manikmayalah keturunan berikutnya diteruskan. Sang Hyang Antaga berasal dari kulit telur. Merasa dirinya lebih penting dari ketiganya, dia beradu ilmu dan sempat kalah. Tidak terima kekalahannya, dia menantang saudaranya beradu ilmu terakhir yaitu menelan gunung, tetapi dia gagal dan berakibat dirinya seperti sekarang. Antaga kemudian diberikan nama Togok, diberikan tugas untuk berada di sisi kejahatan dan mengayomi Kurawa. Sang Hyang Ismaya berasal dari putih telur yang nantinya akan menjadi Semar. Dia beradu ilmu dengan Antaga karena Togok atau Antaga yang bersifat sombong. Maka Semar dapat mengalahkan Togok atau Antaga ketika sayembara menelan gunung sehingga perutnya membesar seperti bentuknya sekarang. Dan tugas Semar yakni mengayomi Pandawa. Sang Hyang Manikmaya berasal dari kuning telur, yang menjadi pemimpin dan bapak para Batara Batari selanjutnya. Gelarnya banyak, salah satunya Batara Guru. Walaupun dalam kehidupan nantinya mereka akan berpisah dan mengabdi pada orang yang berbeda, tetapi mereka memiliki satu tugas penting yaitu menjaga keseimbangan dunia. Pada masa depan akan banyak muncul ketidakseimbangan dunia seperti ulah Rahwana hingga perang Mahabharata, tetapi semua itu adalah sebuah proses keseimbangan dunia yang sudah diatur. Batara generasi selanjutnya. Keturunan Batara Guru dengan Dewi Uma ialah 1. Batara Sambu, 2. Batara Bayu, 3. Batara Brahma, 4. Batara Indra, 5. Batara Wisnu, 6. Batara Ganesha, 7. Batara Kala, 8. Anoman. Tokoh pewayangan Jawa dalam makom Dewa-Dewi ialah Balaupata, Cingkarabala, Batara Cakra, Batara Guru, Dewa Ruci, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang. Dalam makom Ramayana ialah Anggisrana, Aswanikumba, Bukbis, Garulangit, Kapisraba, Mulatani, Srababuta, Talamariam, Trigangga, Trinetra, Wilkataksini, Yuyu Rumpung. Dalam makom Mahabharata ialah Anggraini, Antakadewa, Antareja, Antasena, Bagawan Bagaspati, Bambang Sumantri, Bambang Sumitra, Basuketi, Basukiswara, Basupati, Basurata, Bratalaras, Cakil, Gandamana, Larasati, Manuhara, Manumanasa, Prabakusuma, Pregiwa, Pregiwati, Pujawati, Rupakenca, Sakri, Sakutrem, Setatama, Supraba, Wijanarka, Wilugangga, Wisanggeni. Dalam makom Punakawan ialah 1. Bagong, 2. Bawor, 3. Bilung, 4. Cangik, 5. Gareng, 6. Limbuk, 7. Petruk, 8. Semar, 9. Togok. Itulah diantara nama dan makom Batara dan Batari yang diyakini oleh Hinduisme dari India. Selain tokoh pewayangan yang tinggal di bumi, dikenal juga tokoh dewa-dewi yang tinggal di negeri kahyangan dalam kisah pewayangan Jawa. Dalam pewayangan Jawa, dewa disebut dengan Batara, sementara dewi disebut dengan Batari. Setiap dewa dan dewi memiliki kemampuan masing-masing dalam kedikdayaan dan ilmu pengetahuan lainnya di setiap aspek kehidupan bumi dan alam semesta. Pada mulanya,
Dewa-dewi yang muncul dalam kisah pewayangan adalah dewa-dewi yang ada di dalam agama Hindu di India, kemudian diadaptasi dalam budaya pewayangan Jawa. Nanti akan kami kisahkan kedikdayan atau kanuragan dari setiap para dewa dan para dewi.